Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukumnya talak atau perceraian yang semestinya dan tujuan mulai dari awal Rumah Fikih Nusantara akan membahas secara detail, diawali dengan bab-bab haid, bab-bab nifas dan wiladah, dan bahasan-bahasan tersebut masih belum selesai karena masih panjang sekali. Dan karena permintaan dari beberapa member untuk diangkat tema yang berkaitan dengan perceraian, mengingat begitu pentingnya pengetahuan tentang perceraian, karena pada era zaman sekarang ini banyak yang belum tahu apakah itu perceraian, bagaimana proses perceraian yang sah menurut agama. Sekarang langsung saja akan kita bahas referensi ini dari kitab Fathul Wahhab, yang saya ambil ini dari kitab Fathul Wahhab, kitab Tolak. Wa lughatan halul qaidi, definisi dari talak menurut bahasa, menurut lughat ialah melepaskan tali, melepaskan ikatan. Itu menurut sudut pandang segi bahasa. Wasar'an halu aqdin nikahi bilafdhi talaqi wa nahwihi, menurut syariatnya, menurut istilahnya, talak adalah melepaskan tali pernikahan dengan lafaz talak atau dengan bahasa perceraian atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang dimengerti. Wal aslu fi qabla ijma'i alkitab ka qouli ta'ala at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ini dasar dari nas Al-Quran, dari Al-Quranul Karim. Sedangkan dari sunnah, laisa say'un minal halali abghadu ilallahi ta'ala minat talaq. Sesuatu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu tiada lain adalah talak. Tidak ada yang melebihi perceraian yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Dalam perceraian itu akan memutus rantai. Sekarang langsung saja, bagaimana talak itu akan dihukumi sah, bagaimana perceraian, perpisahan antara suami dan istri itu akan dihukumi sah menurut agama. Yang pertama harus kita perhatikan dulu. Ini nanti akan saya bahas satu persatu. Ini mungkin akan membutuhkan beberapa episode karena begitu banyaknya permasalahan dan untuk memisah dari satu bab dengan bab yang lain agar supaya terperinci dan jelas. Arkanuhu khamsatun. Talak itu rukunnya ada 5. Sighatun wa mahallun wa wilayatun wa qasdun wa mutlaqun. Jadi rukun talak itu ada 5. Ada 5 ini yang harus dipenuhi. Jika ucapan
orang laki-laki itu tidak memenuhi dari kelima rukun ini, maka ucapannya itu dianggap ucapan hampa. Yang pertama sighotun, dengan bahasa, diucapkan. Sighot atau bahasa ini nanti ada yang soreh, ada yang kinayah. Soreh artinya jelas mengarah untuk perpisahan, atau yang kinayah atau ambigu. Jadi soreh itu adalah jelas mengarah untuk menceraikan, sedangkan kinayah itu masih ambigu. Dan talak kinayah ini masih membutuhkan niat. Nanti kita bahas pada episode selanjutnya supaya tidak membingungkan. Itu yang pertama. Jadi ada soreh, ada kinayah, nanti kita bahas sendiri. Yang kedua wa mahallun, ada tempat proses terjadinya perceraian. Jadi proses tempat terjadinya perceraian. Yang ketiga wa wilayatun, menguasai, maksudnya karena talak itu adalah hak prerogatif seorang laki-laki atau suami terhadap istrinya, dan yang bisa menceraikan itu adalah suami. Istri tidak bisa, tidak punya hak untuk itu. Ada alternatif nanti kalau memang istri itu ada perpisahan, ada alternatif, ada cara-cara, tapi bukan talak bahasanya. Itu nanti bisa mengajukan fasakh nikah atau khulu dan lain-lain, nanti kita bahas sendiri. Jadi istri itu kalau minta cerai berkali-kali, kalau suami tidak mengatakan cerai, ya tidak jatuh talak. Yang keempat adalah waqasdun, ada tujuan, ada niat. Ketika suami itu menceraikan istrinya, memang didasari ada tujuan dalam hatinya, ada niat dalam hatinya untuk menceraikan istrinya. Yang kelima mutlak, jadi jelas mengarah untuk menceraikan, tidak dibatasi dengan sesuatu apapun. Itu 5 rukun talak ini harus terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, talak itu dianggap sah secara agama. Jadi sighot, bahasa yang jelas, ada tempat. Nah, dalam kitab yang lain, dalam tempat itu nanti ada bukti, ada saksi, itu nanti kita bahas sendiri. Intinya bahasa jelas, tempat proses terjadinya perceraian, kemudian wilayah suami itu atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan orang lain. Yang keempat itu adalah ada tujuan, ada niat untuk menceraikan istrinya. Yang kelima adalah secara mutlak, tidak dihubungkan dengan sesuatu apapun. Mungkin itu definisi dari perceraian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.